Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya Anggra Cakrabuana SPD dengan nomor induk mahasiswa 24010220038. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan juga mengampu mata pelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Banyumas, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMA Negeri 1 Banyumas, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 MIPA 8 dengan materi desain grafis. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Nihil ya. Oke, nanti sambil saya absen juga ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silahkan Yudhistira ya memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Akas, masuk ya. Alvito, Aufa, hadir. Berliana, Brian, Bintang, Dea, Diva, Dwi Novianti, Eka Tirta. Oke, terima kasih. Masuk semua ya, berarti ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya yang setelah kemarin kita membahas tentang materi poster. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang materi desain grafis ya. Nah, nanti di desain grafis ini saya akan menjelaskan berbagai macam materi ya yang terkait tentang materi desain grafis itu sendiri, seperti pengertian desain grafis ya, macam-macam jenis atau contoh karya desain grafis, nanti sampai mengerucut pada satu contoh karya desain grafis yaitu logo. Nah, jadi nanti yang saya sampaikan ini ada kaitannya dengan tugas praktek yang akan nanti kalian lakukan ya. Nah, untuk prakteknya nanti saya buat berkelompok. Nah, satu komputer itu untuk berdua, seperti itu. Oke ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi desain grafis ini, saya membuat tujuan pembelajaran ya. Salah satunya adalah kalian mampu memahami materi desain grafis. Yang kedua, kalian mampu mengetahui jenis-jenis karya desain grafis. Yang ketiga, peserta didik mampu desain grafis. Apa yang membedakan karya desain grafis ini dengan karya yang lain? Nah, ya, ilustrasi sudah pasti ada ya, karena kita desain grafis ini termasuk karya seni rupa ya, visual gitu. Apa yang membedakan kira-kira karya desain grafisnya? Contohnya tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada logo, ada poster, dan nanti masih banyak lagi. Apa sih yang membedakan? Pembuatan. Proses pembuatannya bisa ya. Terus media yang digunakan. Nah, di dalam karya misal kita lebih spesifik lagi, karya poster misal ya. Nah, di dalam karya poster itu ada apa sih? Apa yang disampaikan di dalam karya poster itu? Ajakan. Ajakan ya. Amanah, betul. Ada lagi? Gambar. Iya, ada gambarnya. Oh ya, objek. Ada himbauan juga ya. Nah, jadi bisa diartikan bahwa karya desain grafis ini adalah menampilkan objek yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu ke
ke publik. Nah, itu ya. Pengertian desain grafis ini bisa diartikan merupakan proses pemikiran seseorang yang diwujudkan dalam bentuk visual seperti satuan gambar, teks, dan ruang warna. Nah, ya. Jadi desain grafis ini menggabungkan antara aspek visual gambar dengan kalimat. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada poster, ada logo, terus ada cover book ya. Ini beberapa contoh karya desain grafis, nanti masih banyak lagi di sana. Oke, apa saja sih yang disajikan dalam desain grafis? Wawasan dan pengetahuan. Seni itu mutlak harus ada ya, karena ini hubungannya dengan nilai keindahan ya, atau nilai estetika. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi ini hubungannya dengan media yang kita pakai. Nah, nanti kita akan menggunakan media CorelDRAW, aplikasi CorelDRAW. Sebenarnya sama, ada sesuatu yang ingin disajikan kepada publik. Ya, entah itu informasi apapun ya, sesuai dengan tujuan terciptanya karya desain grafis itu sendiri. Nah, jadi ada 3 aspek yang disajikan ya, ada seni, teknologi, komunikasi, dan wawasan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Ya, Yudhistira. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Untuk desain grafis sendiri, kalau kita menyentuh manual, apakah bisa disebut desain grafis juga? Iya, pada dasarnya desain grafis itu tercipta manual dulu. Nah, terus sekarang berkembang banyak sekali aplikasi yang bisa membantu terciptanya desain grafis ini, gitu. Bahkan sekarang desain grafis juga masih ada yang manual ya. Contoh fashion designer itu kan ada yang secara manual ya, digambar gitu kan desainnya. Nah, jadi desain grafis itu tidak selalu menggunakan aplikasi juga. Konsep dasarnya secara manual dulu seperti itu. Makanya dulu kan kalian sering melakukan proses penciptaan karya secara manual dulu ya. Nah, baru kalian bebas menerapkan ke media-media yang lain seperti itu. Nah, di sini saya membuat proses bagan ya, proses penciptaan karya seni desain grafis. Yang pertama, ketika kita tidak memiliki ide, kalian boleh mencari referensi dari manapun ya. Bisa dari mana? Google, internet ya, bisa dari media massa ya, buku, koran, dan lain sebagainya. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu bisa dijadikan referensi atau sumber belajar yang nanti bisa kita lanjutkan atau kembangkan ya ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, setelah mencari referensi, kalian boleh melanjutkan ke tahap mencontoh. Nah, tetapi kalau kalian berhenti di tahap ini, saya tidak perbolehkan ya, karena termasuk kegiatan plagiat seperti itu. Nah, dari mencontoh ini kalian modifikasi. Nah, kalian kan dulu pernah belajar tentang teknik-teknik merubah bentuk ya, ada stilasi, ada deformasi, kan seperti itu. Terus ada apa lagi? Distorsi, ada transformasi. Nah, itu juga bisa diterapkan di karya desain grafis ini seperti itu. Ya, di tahap modifikasi. Justru pada tugas keterampilan nanti ya, dalam proses pembuatan logo itu diusahakan nanti kalian memodifikasi karya yang sudah ada atau memodifikasi bentuk-bentuk yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Seperti contoh logo Apple itu kan ya. Nah, itu kan dari bentuk apel yang kerohakan seperti itu kan dimodifikasi. Nah, kalau di tahap kreativitas ini mungkin cenderung lebih banyak yang dimodifikasi ya. Kalau modifikasi mungkin 60% atau 75%. Nah, tapi kalau di kreativitas itu kalian hampir ya merubah gitu dan menyisakan beberapa bentuk dari hasil referensi yang kalian lihat ya, sehingga kalian menciptakan karya yang inovatif seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan patokan kalian ya, bagaimana mencari ide dan menerapkan untuk menciptakan karya desain grafis. Nah, kira-kira aplikasi-aplikasi editing itu ada apa saja? Canva,
PixArt ya. Ada lagi? Pixlab ya, Pixlab. Ada lagi? Ya. Kubispike ya, ada ya? Oh ya, ada lagi? Ya, itu di Play Store banyak sekali ya, kalian manfaatkan. Terus di aplikasi komputer ada CorelDRAW ya, ada lagi Photoshop ya, ada lagi Adobe Illustrator ya. Terus kalau yang 3 dimensi ada lagi apa tuh namanya ya, SketchUp. Nah, itu membuat desain-desain yang 3 dimensi, jadi bisa diputar dari segala sisi. Itu biasa untuk mendesain desain-desain rumah sebelum dibangun ya. Nah, jadi ada 2 jenis aplikasi ya yang biasa digunakan oleh desainer-desainer. Ada jenis aplikasi vektor, ada jenis aplikasi bitmap. Itu. Bedanya apa? Nah, ini ada contohnya, bedanya di sini. Kalau aplikasi vektor itu cenderung menekankan garis. Jadi garisnya itu tidak pecah kalau kalian mendesain dengan aplikasi-aplikasi vektor. Ya. Salah satunya CorelDRAW dan Adobe Illustrator ini. Nah, biasanya ini untuk mengedit desain grafis yang membutuhkan garis yang berkualitas bagus. Salah satunya adalah logo itu sendiri ya, atau proses pembuatan gambar kartun dan lain sebagainya yang membutuhkan garis yang sempurna. Kalau aplikasi bitmap itu cenderung menekankan pada pewarnaan yang baik. Contohnya apa? Adobe Photoshop ya, ada Paint, Photoscape ya, dan lain banyak sekali ya sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, tetapi kedua jenis ini sama-sama memiliki kekurangan. Sehingga biasanya kedua jenis ini dipadukan gitu dalam proses penciptaannya gitu, dipadukan. Jadi misal untuk membuat garisnya menggunakan aplikasi vektor, terus pewarnaannya menggunakan aplikasi bitmap seperti itu. Bisa juga kalian gabung dengan teknik manual ya, gambarnya pakai kertas langsung, terus di-scan, terus pewarnaannya menggunakan aplikasi-aplikasi bitmap. Nah, itu yang sering digunakan oleh desainer untuk membuat gambar kartun ya, seperti itu. Nah, gambar kartun itu kan awalnya dari gambar yang tidak bergerak ya kan, terus diedit, terus gambar yang banyak sehingga ada gerakan di situ diedit gitu. Makanya kan kalau kita melihat kartun kan patah-patah ya gerakannya. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam karya desain grafis. Yang pertama adalah banner. Ada yang bisa menjelaskan banner itu apa? Media promosi. Media promosi. Ya. Ada lagi? Iklan ya? Iya. Iklan. Jadi secara garis besar selain banner itu ada apa lagi sih? Untuk media promosi kan ada poster ya, ada banner, ada poster, terus ada spanduk, ada baliho gitu. Nah, kalau banner ini cenderung ditempatkan pada ruangan gitu, di dalam ruangan gitu. Nah, biasanya ukurannya lebih kecil ya daripada spanduk. Nah, itu fungsinya sama ya. Toko atau barang jasa tertentu. Nah, itu spanduk. Jadi lebih panjang kalau spanduk. Ada lagi baliho. Baliho ini sama saja seperti poster, cuma lebih besar. Biasanya pemasangannya ada di mana ini? Di pinggir-pinggir jalan ya, di perempatan gitu kan. Selanjutnya adalah pamflet. Nah, pamflet ini karya yang bagaimana sih? Kayak selembaran ya, betul ya. Jadi dilipat gitu, ya, dilipat. Nah, biasanya menginformasikan bisa iklan, bisa layanan publik ya, seperti PPDB itu kalau di sekolah kita sering membuat pamflet-pamflet seperti ini, ya. Nah, jadi kartu undangan ini juga termasuk karya desain grafis,
ya. Ini untuk apa? Mengundang. Untuk mengundang siapa ini? Yang diundang. Mengundang tamu ya ke suatu acara pernikahan, kan. Ada lagi kartu nama. Nah, name tag ini nanti kalian juga bisa membuat ini ya, untuk memperkenalkan identitas diri kalian, atau kalian memiliki jasa produk juga sebagai memperkenalkan identitas gitu. Ya, jadi kartu yang biasa digunakan untuk menunjukkan identitas seseorang atau perusahaan. Selanjutnya adalah cover book. Nah, ini silahkan, karya yang bagaimana ini cover book? Kalau kita membahas misal logo dengan poster, itu juga ciri-cirinya berbeda gitu. Kalau logo itu lebih sederhana lagi dibandingkan poster gitu. Oke, selanjutnya adalah poster. Nah, ini materi yang nanti akan saya sampaikan ya minggu depan ya, kalau ya. Nah, itu. Ada yang bisa menjelaskan logo itu adalah karya yang bagaimana? Memberikan identitas. Memberitahukan identitas. Ya. Identitas apa? Suatu produk bisa, ya, perusahaan bisa, ya, brand bisa, ya, atau organisasi-organisasi tertentu. Nah, ini contoh beberapa desain-desain yang sering kita lihat ya di sekitar kita gitu. Ada McDonald, ya, KFC, itu macam-macam ya, Sony, ada NBA, mana Superman ini ya. Ada BMW, Ford, macam-macam. Nah, itu. Ada Samsung. Nah, logo ini adalah perpaduan antara objek visual dan juga font. Ada juga yang hanya font, ada juga yang hanya objek saja, seperti logo Apple itu kan. Nah, seperti itu. Tergantung masing-masing tujuan perusahaan. Nah, jadi logo itu berawal dari bahasa Yunani kuno ya, yang berarti ya logos ya, yang berarti memiliki arti pikiran, budi, kata, akal, serta pembicaraan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita lanjut ke kriteria logo yang efektif. Yang pertama adalah sederhana ya. Yang kedua adalah unik. Yang ketiga mudah diingat. Yang keempat serbaguna, sesuai, dan tahan lama. Nah, ini saya kasih contoh. Tidak ada pertanyaan, saya kasih LKPD ke kalian. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, tugas kalian adalah nanti di kertas ini kalian membuat konsepnya dengan membuat sketsa memakai pensil sebelum nanti kalian terapkan di aplikasi Corel Draw ini. Ya, jadi silahkan nanti kalian membuat sketsanya terlebih dahulu. Udah pas, satu kelompok satu aja. Ya, oke. Bebas ya. Bebas ya. Udah, ya. Udah, cukup. Satu kelompok satu aja. Satu kelompok satu aja. Oke. Nah, di sini nanti kalian bebas membuat logo yang bertujuan untuk apapun, entah itu mewakili suatu organisasi atau tim tertentu atau produk atau brand tertentu, bebas. Nah, tetapi di dalam proses pembuatan logo ini diharapkan nanti kalian masih memadukan antara font dan gambar. Ya, jadi ada aspek gambar visualnya, ada aspek fontnya. Ya, secara sederhana. Gitu ya, paham ya? Silahkan, boleh kalian modifikasi dengan teknik apa kemarin, menyederhanakan bentuk?
deformasi gitu, menyederhanakan bentuk. Ya, silahkan. Jadi nanti kalian modifikasi dengan teknik deformasi. Ya, dimodifikasi. Nah, kira-kira boleh kalian mencari sumber gambar-gambar dari internet juga bisa. Ya, barang-barang apa nih kira-kira. Jadi tentukan dulu arahnya ya, kalian membuat logo apa dulu. Nah, terus kalian cari bentuk-bentuk yang dijadikan literasi, nanti tinggal kalian modifikasi dengan teknik deformasi. Oke, di sini juga saya mempunyai beberapa logo-logo ya. Ini sebagai contoh ya, logo yang sudah jadi dan biasa kita lihat ya, seperti logo Tokopedia ini. Nah, terus ada lagi Garuda Indonesia. Nah, ada lagi Wonderful Indonesia. Tuh. Terus Jamu Jago. Ini juga termasuk logo ya. Terus ada Banyumas. Nah, ini logo Banyumas tahun 2022 ini, kemarin ini pas ulang tahun ya, HUT Banyumas. Ada lagi Sprite ya. Nah, ini juga logo Sprite. Nah, Arsenal ya ini. Ini salah satu tim kesukaan saya ya. Oh iya ya. Nah, ini Arsenal, The Gunners. Iya. Ada lagi Bank Mega. Nah, ini Bank Mega ya. Nah, ini membentuk huruf M ya. Huruf pertama. Ada Garuda Food. Nah, ini juga termasuk logo ya. Ada Askes ya. Nah, kalau sekarang bukan Askes, apa? BPJS. Nah, kalau dulu Askes. Nah, ini adalah logo Pertamina sebelum diganti. Lebih simpel lagi. Kalau dulu seperti ini. Jadi ada gambar 2 kuda laut. Nah, dan juga ada bintang ya, Pertamina. Itu. Ada Harley Davidson. Nah, ada NASA juga ya, NASA ini. Terus ada Polres Jawa Tengah ya. Nah, Polres Jawa Tengah ini. Ada lagi Chicken Hut ya. Nah, ini makanan, ada Indosiar. Nah, itu. Nah, itu tadi contoh-contoh ya. Jadi kurang lebih nanti kalian membuat logonya seperti itu, memadukan antara objek visual dan font. Oke, saya kira cukup ya. Nah, sebelum kalian nanti menerapkan ke aplikasi CorelDRAW, silahkan nanti kalian dengarkan saya akan mendemonstrasikan lewat aplikasi CorelDRAW. Silahkan dilihat di layar dan sambil kalian menyeting ya, nyeting layer yang akan kalian gunakan untuk membuat karya logonya. Nah, untuk settingannya nanti silahkan kalau belum muncul, klik bagian kiri atas, itu ada new ya. Ada new ya. Nah, itu diklik saja, terus kalian atur ukuran size-nya A3 saja. Terus pewarnaannya CMYK. Untuk resolusinya 300 saja. Boleh diulang ya? Ya. Nah, silahkan kalian membuka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Kalau sudah, klik bagian new kiri atas. Nah, ini ya. Kalau sudah, diklik saja. Nah, nanti muncul pengaturan settingan.
Nah, pengaturan settingan layer ini disesuaikan dengan yang ada di LCD ya, silakan. Jadi untuk resolusinya 300, terus sentimeter ya hitungannya, dengan size-nya A4 saja karena logo itu kecil ya. Jadi A4 saja, A4 ya. Resolusinya 300 ya. Itu. Ya, terus potret ya, jangan landscape. Ya, potret ini diklik yang potret. Nah, yang potret. Sudah? Ya, kalau sudah ya. Nah, kalau sudah klik OK. Klik OK. Nah, di aplikasi CorelDRAW ini di sebelah kiri itu ada banyak tools-tools yang bisa kalian gunakan untuk mengedit atau editing karya desain grafis yang kalian buat. Yang pertama adalah dulu ya. Nah, untuk membuat objek yang sama, kalian tidak perlu membuat lagi, tinggal di copy saja. Ya. Nah, tadi kita lihat lambang, kita lihat dulu ya. Pertamina itu bentuknya tadi yang mana? Nah, ini kan seperti ini. Nah, berarti kita tinggal copy saja ya bentuk ini ya dengan klik pick tool ya, Ctrl C ya itu copy, terus paste itu Ctrl V. Nah, itu jadi 2. Nah, selanjutnya tinggal di mirror. Mirror itu di bagian atas. Itu mirror. Nah, tinggal digeser ke bawah. Nah, jadi nggak perlu membuat lagi. Gitu. Ya. Nah, ini contoh. Nanti ini belum sampai ke melengkungkan garis ya. Nah, setelah itu bentuknya seperti apa lagi? Nah, seperti itu ya. Jadi ada warna birunya. Nah, karena bentuknya berbeda, kita perlu membuat lagi saja yang lebih panjang. Nah, sama untuk mengedit bagian garisnya itu di nomor 2 ini. Ya, shape tool namanya. Diklik kanan dulu, convert, baru kita miringkan. Nah, terus kita tempel. Oke. Nah, untuk penulisan, kalau penulisan gampang sekali. Kalian tinggal saja klik yang bagian A ini. A besar. Tinggal klik saja, misal caps lock-nya jangan lupa ya. Pertamina. Nah, tinggal kalian edit mau pakai font yang bagaimana, misal Arial saja. Nah, Arialnya kita rubah menjadi Arial Bold atau Arial Black ya. Nah, tinggal diperbesar. Cara memperbesarnya pakai pick tool ya, pakai klik shift. Nah, biar sama ukurannya. Nah, baru diperbesar. Nah, canggih ya. Cepet kan? Nah, kita lihat lagi apakah sama. Oh ya, kurang besar sedikit berarti. Kurang besar. Atau segini saja cuma hilang ya. Nah, cuma ini diperbesar. Nah, bisa. Nah, untuk pewarnaan itu ada di bagian bawah ya. Nah, ini ada arah kanan, diklik saja. Terus pilih yang Smart Fill Tool. Nah, ini Smart Fill Tool. Nah, tinggal diklik saja terus ditaruh di objek yang akan kalian warnai. Nah, seperti itu. Tinggal kalian ganti dengan warna merah. Nah, itu. Ya. Terus setelah merah ada warna apa lagi? Biru. Nah, ini diklik dulu, diganti warna biru. Klik lagi. Nah, terus ini warna hijau. Kita cari warna hijau. Nah, jadi ya. Nah, itu yang pertama. Ini yang paling sederhana ya logonya. Nah, untuk menghapus garis di bagian pinggir itu kita perlu blok semuanya dulu menggunakan pick tool ya. Setelah itu kita hilangkan garisnya.
di bagian sini juga bisa ini. Nah, bagian atas itu, nah tinggal klik saja, terus pilih yang non. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita blok dan kita grup. Nah, tinggal kita klik P, langsung ke tengah pusat. Seperti itu. Coret-coret orang genah banget. Ini hapus aja. Ngapusnya bingung Pak. Di blok. Oh. Del. Mana Del? Udah Pak. Oh. Nah. Biasanya Nah, ada itu. Iya. Gimana? Hapusnya di blok dulu, mana yang mau dihapus, di blok pakai pick tool. Ini kayak gini. Yang unblock Ya. Nah, itu pick tool ya. Di blok dulu bagian mana yang dihapus. Nah, atau diklik, klik lepas. Nah, del. Delete. Iya. Nah, gitu. Iya. Ada lagi? Cara menambahkan apa? elemen gambar. Kalau menambahkan nggak bisa. Ya bisa, harus manual, kamu buat sendiri. Bisa pakai freehand. Nah, ini kan untuk membuat garis itu di bagian 4, kelima ini. Nah, iya, klik dulu, klik kanan coba. Klik kanan. Oh, bukan. Pojokannya yang diklik. Iya. Yang ininya. Nah, bawah dikit. Pojokan. Nah, ini yang pojokan. Nah, itu. Klik lagi. Klik. Belum. Klik kiri. Lagi. Kurang pojok. Pojok lagi. Nah, itu. Yang pen. Gitu. Gimana? Gimana? Itu kan gini Pak. Iya. Gimana? Oh, buat garis lurus dulu. Ini tadi lurus aja bisa. Iya, udah. Garis lurus pakai pen tool. Nih, pakai ini. Mana pen toolnya? Nah, ini diklik pojokan dulu pakai pen tool, ya kan? Oh, buat kayak gini. Oh, langsung aja ini. Nah, ini klik kanan dulu, itu curve, ya. Kalau sudah, ini dikasih titik dulu. 1, klik kiri ya, terus klik kanan, add ya, baru kamu curve. Nah, klik kanan, to curve. Nah, ini sama. Paham? Iya. Hah? Nah, itu ya bagus. Itu terlalu banyak titik menurut saya. Terlalu banyak titik, itu dihapus dulu titiknya. Oke, sebentar. Nggak apa-apa. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup ya waktu kalian untuk membuat logonya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, selanjutnya nanti saya kasih kesempatan untuk kalian tiap-tiap kelompok mempresentasikan karya yang sudah kalian buat ya di depan. Nah, silahkan saya kasih waktu yang pertama untuk Rahma ya dan Eka ya, silahkan untuk menjelaskan karya yang sudah kalian buat. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitranita dari absen 30 dan perkenalkan nama saya Eka Tirta ini dari absen 10. Ya, kami akan menjelaskan dari logo yang telah kita buat. Jadi His Bakery, His berasal dari kata ladies, artinya perempuan, terus bakery artinya roti, artinya
Roti ini banyak disukai oleh kalangan cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Rahma dan Eka ya. Untuk selanjutnya silahkan Yudhistira dan Kevin untuk mempresentasikan karya yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Kusumawardana, nomor absen 35 dan teman saya Kevin Raditya Albari dari absen 16. Kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil logo yang telah kami buat. Logonya yaitu ya gembokon. Dari Gembokon ini kita terinspirasi dari anime Naruto ya. Ini bentuk game, logo gamenya akan kami buat di mana. Kenapa gambarnya gembok sih? Jadi makna gembok sendiri itu di dalam game tersebut nanti itu akan ada gembok dan setiap stage itu ada gemboknya gitu loh. Dan untuk lanjut ke stage selanjutnya itu diperlukan membuka gembok dengan cara mengumpulkan kunci melalui misi-misi yang ada di dalam game tersebut. Mungkin seperti itu sih Pak. Ya, sekian dari saya dan teman saya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kalian sudah mempresentasikan karya-karya yang kalian buat ya hari ini. Bagus-bagus ya karyanya, ternyata luar biasa kalian dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk membuat karya logo ini. Nah, sedikit refleksi terkait proses pembuatan logo menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi aplikasi CorelDRAW ini tidak hanya aplikasi satu-satunya, banyak sekali aplikasi yang bisa kalian pelajari di luar sana. Ya, ini sebagai contoh saja. Ternyata banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan karya seni. Salah satunya logo itu sendiri, seperti itu. Nah, sebelum kita menutup hari ini, ya pembelajaran pada hari ini, menurut kalian apa yang kalian rasakan setelah praktek membuat logo menggunakan CorelDRAW? Seru ya. Ya. Selanjutnya Dapat hal baru Pak. dapat hal baru ya. Apa hal barunya? Bisa membuat logo. Membuat logo beda ya. Ya. Nah, beda dengan manual. Ada lagi? Bingung sih. Bingung juga. Senang nggak? Nah, senang. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Silahkan sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ketua Kelas Yudhistira untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Hati-hati di jalan ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.